Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irma Novalinda SPD MSc dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi komunikasi organisasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Angga Wiransa sebagai pembicara pertama, kemudian Indah Nurina sebagai pembicara kedua, dan kemudian yang ketiga ialah Khairul Nisa. Komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebut yang melatar belakangi studi mengenai komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya di dalam konteks organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Menurut Arnold dan Feldman pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi yang pertama, attention atau perhatian, kemudian yang kedua, comprehension atau konferensi, yang ketiga, acceptance as true, kebenaran atau fakta, dan kemudian yang keempat adalah retention atau retensi. Pendapat lain dikemukakan oleh Pest and Fowles pada tahun 2001. Mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Sementara itu menurut Irianto pada tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi. 5 elemen organisasi. Yang pertama ialah the operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berkaitan dengan produksi, barang, ataupun jasa. Kemudian yang kedua ialah the strategic apex, yaitu seorang pemimpin atau manajer teratas yang bertanggung jawab penuh atas organisasi tersebut. Yang ketiga ialah the middle line, atau para manajer yang menjadi penghubung antara operating core dan strategic apex. Yang keempat, the technostructure, yaitu mereka yang ditugaskan melaksanakan suatu bentuk standarisasi secara khusus dalam organisasi. Dan yang kelima, the staff support, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberikan jasa guna mendukung jalannya organisasi. Kemudian teori. Beberapa teori terkait dengan komunikasi organisasi diantaranya ialah yang pertama, teori sistem sosial, yang menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama dari orang-orang yang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Sedangkan yang kedua, teori public relation, yaitu teori yang menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan secara bersama-sama. Hersey memformulasikan 4 tugas seorang pemimpin, diantaranya ialah yang pertama, telling, yaitu mampu memberi informasi secara lugas. Kedua, selling, mampu memberikan petunjuk. Ketiga, participating, mampu menjalankan kerjasama yang baik. Keempat, delegating, mampu mengambil keputusan. Dan kemudian yang keempat, teori kontinum. Teori ini menjelaskan 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara tegas. Kemudian yang kedua, manajer membuat keputusan dan memberi pilihan. Yang ketiga, manajer mengemukakan keputusan dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. Yang keempat, manajer mengumumkan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang kelima, manajer menentukan batasan dan bawahan diminta untuk memutuskan. Kemudian yang keenam, manajer mempersilahkan bawahan mengambil keputusan. Kemudian teori yang kelima, yaitu teori 4 sistem. Linker menjelaskan bahwa terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, penguasa mutlak. Kemudian yang kedua, penguasa semi mutlak. Yang ketiga, penasihat. Dan keempat, pengajak serta. Dan kemudian yang terakhir ialah teori kepribadian perilaku.
Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan, di mana hal tersebut juga berpengaruh pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Melina sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi organisasi. Menurut Zendaza 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua yaitu fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, fungsi persuasif, merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Yang keempat yaitu fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan komunikasi organisasi, pendekatan sistem, Cartwright. Menurutnya, organisasi akan berkembang ketika para anggota memiliki kebebasan dan komunikasi interaktif. Ritz juga melihat bahwa organisasi sebagai suatu proses evolusioner yang bersandar pada 3 rangkaian proses yaitu penentuan, seleksi, dan penyimpanan. Pendekatan budaya, Clifford Geertz berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggota. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi pembeda dengan budaya lainnya. Pendekatan kritik. Pandangan ini menganggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir di semua segi kehidupan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan yang menyangkut kepentingan-kepentingan organisasi seperti perusahaan, di mana komunikasi menjadi medium utama di dalamnya. Selanjutnya yaitu tentang makna komunikasi organisasi, perspektif subjektif. Dalam perspektif ini, pemaknaan komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan makna atas interaksi di antara unit-unit organisasi yang menciptakan, mengelola, bahkan mengubah organisasi. Fokus dalam pemaknaan yaitu sebuah cara yang dilakukan individu sebagai anggota organisasi berinteraksi dan menciptakan makna atas peristiwa komunikasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu tentang perspektif objektif. Dalam perspektif ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi, pesan di antara unit-unit komunikasi dalam suatu organisasi. Penekanan dapat dilihat dari peranan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dalam suatu organisasi. Selain itu, fokus dalam pemaknaan ini adalah penanganan pesan yang meliputi menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasar informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. Komunikasi di sini dipandang sebagai alat untuk merekayasa organisasi yang memungkinkan individu mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa sebagai pembicara ketiga. Arah komunikasi organisasi. 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Dapat diartikan pula sebagai alur komunikasi antara atasan dan bawahan. Bentuk komunikasi ke bawah yang paling umum adalah instruksi kerja. Kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam bentuk organisasi, yang artinya komunikator berada pada tingkat bawah dan komunikan merupakan tingkat atas. Ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam organisasi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk komunikasi organisasi. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit, individu-individu atau anggota di dalam internal suatu organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi personal
Dan 2. Komunikasi kelompok. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Kedua, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Dimensi komunikasi organisasi. 1. Dimensi internal. Dimensi internal ini meliputi dari organisasi secara keseluruhan, yaitu 1. Komunikasi antara individu anggota organisasi. Kedua, komunikasi antara individu dengan bagian atau berdasar fungsi dalam organisasi. Ketiga, komunikasi antara beberapa bagian berdasar fungsi dalam organisasi. Keempat, komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Kedua, dimensi eksternal. Dimensi eksternal merupakan komunikasi organisasi, meliputi komunikasi organisasi dengan khalayak dan sebaliknya khalayak dengan organisasi. Yang menjadi khalayak di sini adalah 1. Pers relation atau relasi publik. Kedua, government relation atau relasi pemerintahan. Ketiga, community relation atau relasi komunitas. Keempat, supplier relation atau relasi pengirim pesan. Kelima, customer relation atau relasi penerima pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.